baru baca awalnya aja udah males, ini tulisannya apa sih, gak gampang dimengerti, atau ini terlalu berbelit-belit dan sebagainya. Sobat juara, balik lagi sama aku Nari Mutia di Arena Lomba, berbagi informasi untuk Indonesia berprestasi. Oke, di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang penting. Iya dong, karena Arena Lomba selalu memberikan informasi yang penting dan juga bermanfaat, ya kan? Nah, di video kali ini kita akan membahas cara menulis opini. Waduh, biasanya opini ini kan muncul di headline koran gitu kan. Nah, siapa sih yang nggak kepengen tulisannya dimuat di headline koran gitu kan, di tulisannya gede gitu kan, ada namanya karya Nani Muftihah gitu misalnya, kan pengen kan. Nah, siapa tahu yang lagi nyari-nyari info gimana sih caranya nulis opini gitu kan, biar bisa dimuat di koran atau bisa diterbitin di mana gitu, atau mungkin pengen bikin blog gitu kan, nulis opini-opininya sendiri gitu, atau mungkin yang dapet tugas kuliah dari dosen suruh bikin opini dan sebagainya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Langsung aja kita mulai. Cara menulis opini ya. Jadi yang pertama itu biasanya nih ya, opini itu memuat informasi yang kontroversial, argumennya logis, dan simpulannya kuat. Nah, inti dari opini itu sebenarnya ini, hanya 3. Kontroversial, argumennya logis, simpulannya yang kuat. Jadi misalnya lagi ada isu apa nih yang bener-bener lagi hot banget, lagi booming banget misalkan sekarang ini, misalkan nih sekarang yang lagi berita yang bener-bener lagi kontroversial gitu kan, yang lagi dibahas di mana-mana itu kan tentang virus corona misalkan seperti itu. Jadi kamu bisa pilih tema ini, virus corona, dijadikan sebagai tulisan opini kamu. Terus argumennya logis. Jadi kamu kalau mau nulis tentang virus corona ini, argumennya itu yang logis karena berkaitan dengan virus. Jadi ya berkaitan dengan dunia kesehatan, berkaitan dengan obat, berkaitan dengan cara-cara yang tepat untuk menyikapi virus-virus itu biar gak semakin menyebar, atau mungkin kamu punya cara, pernah melakukan eksperimen gimana caranya biar terhindar dari virus-virus corona itu. Dah, simpulannya yang kuat. Jadi dari argumen-argumen yang logis itu yang udah dipaparkan itu, kamu punya kesimpulan yang padat yang bisa dipertanggungjawabkan, dan kalau bisa ya karena itu sesuatu yang sudah dibutuhkan oleh masyarakat, kesimpulan yang diberikan oleh kamu itu bisa diterapkan di masyarakat. Misalnya seperti itu secara simpelnya gitu ya. Hal-hal yang dibutuhkan nih pada saat kamu akan menulis opini. Yang pertama itu pengetahuan atas suatu bidang. Jadi nih, karena tadi kita ngomongin soal virus corona, jadi kalau kamu emang dunianya itu bukan dunia kesehatan, bukan gak tahu menahu tentang virus dan sebagainya, ya kamu jangan mengangkat itu. Walaupun itu isu emang lagi kontroversial banget, kamu bukan bidangnya di situ, ya jangan gitu loh, dihindari dulu. Karena kan perlu dipertanggungjawabkan sesuatu yang udah ditulis, apalagi diterbitkan, dibaca oleh banyak orang gitu. Jadi tulis sesuatu yang sesuai dengan bidang kamu, dan juga tentunya kontroversial gitu ya, karena kan berita di dunia ini gak cuma satu, gak cuma virus corona doang ya kan. Nah, yang kedua, ide atau gagasan. Jadi dengan adanya berbagai isu-isu yang sedang kontroversial atau berita-berita yang ada di negara kita atau yang dekat banget dengan kamu, di lingkungan kamu misalkan, bisa kamu angkat dan bisa dijadikan sebagai ide untuk memunculkan gagasan-gagasan. Nah, kemudian kamu munculkan argumen-argumen atau pendapat kamu tentang isu tersebut. Nah, argumennya itu yang logis, yang bisa dicerna oleh orang lain, yang bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa diterapkan kalau bisa. Terus teknik penulisan, perlu diperhatikan sekali teknik penulisannya. Jadi jangan cuma asal nulis, yang namanya nulis opini, walaupun itu isinya cuma pendapat-pendapat kita, pun harus diperhatikan gimana antar paragrafnya. Terus satu paragraf itu kalau bisa ya diusahakan bagusnya itu memuat satu inti atau ide pokok seperti itu, dan lain sebagainya berkaitan dengan penulisan yang baik dan benar. Terus pengetahuan bahasa. Nah, kan kalau nulis berkaitan juga dengan bahasa kan, jadi gimana caranya kamu merangkai argumennya kamu biar gampang dipahami oleh orang lain, dan juga gak menyinggung ke sesuatu yang sensitif, misalkan sara gitu. Selanjutnya, pengetahuan atas media sosial. Nah, ini penting banget karena segala sesuatu sekarang itu cepet banget menyebar melalui media sosial. Jadi
ya jangan sampai ketinggalan dari media sosial itu, karena kamu bisa mendapatkan ide, kamu bisa mendapatkan isu-isu kontroversial juga salah satunya dari media sosial gitu ya. Selanjutnya, yang pertama untuk proses nulis opinian ya, tuliskan opini dengan hasrat yang kuat. Nah, jadi tuh ya, pas kamu udah tahu ada isu yang lagi kontroversial banget nih, kamu punya ide pengen nulis itu, aku punya argumen yang orang lain gak punya gitu. Kamu harus punya niat yang kuat banget. Aku pengen nulis ini biar orang lain itu tahu kebenarannya itu seperti apa, atau orang lain itu tahu sebenarnya yang harus mereka lakukan untuk mengatasi isu ini tuh gimana gitu. Jadi kamu punya keinginan kuat, jangan cuma pengen coba-coba iseng-iseng kayak gitu. Ya biasanya berawal dari iseng-iseng itu, tapi pada saat kamu udah proses nulis nih ya, di depan laptop, di depan komputer, atau nulis dengan pena gitu, boleh aja. Kamu harus punya hasrat yang kuat biar nanti hasilnya juga maksimal. Selanjutnya, yakin dengan argumen, jangan takut menjadi kontroversi. Nah, kamu harus yakin dengan argumennya kamu. Jadi kalau kamu nulis opini, jangan ragu-ragu. Waduh, nanti bisa diterima sama orang nggak ya? Waduh, ini nanti hasilnya bagus nggak ya? Ini nanti gimana-gimana nggak ya? Nah, jangan terfokus pada pemikiran yang seperti itu, karena itu nanti cuma bikin ganggu gitu loh. Kamu udah lagi fokus, kamu udah punya niat yang kuat buat nulis, ternyata kamu di tengah-tengah terganggu oleh ini. Kamu takut nanti hasilnya gak bagus, kamu takut nanti tulisannya malah jadi lebih kontroversi dibandingkan isunya, misalkan seperti itu. Jangan, ya boleh berpikiran seperti itu, tapi jangan sampai mengganggu konsentrasinya kamu pada saat menulis opini itu tadi. Yang ketiga, kemukakan argumen dengan bahasa yang logis. Jadi maksudnya itu jangan yang ribet-ribet, menggunakan bahasa yang, karena kita orang Indonesia nih ya, kamu pengen dimuat di koran Indonesia misalkan, yang bisa dinikmati oleh seluruh kalangan di negara tercinta ini. Jadi ya gunakan bahasa Indonesia yang logis, yang baik dan benar gitu. Jangan pakai terlalu banyak istilah-istilah yang rumit misalkan, atau sesuatu yang terlalu jauh dari nalarnya orang Indonesia misalkan, jadi kan nanti susah untuk dipahami gitu loh. Misalnya ciri-cirinya nih ya, yang termasuk dalam bahasa yang logis itu seperti apa, itu kalimatnya pendek. Jadi gak yang satu kalimat itu satu paragraf. Kan ada kadang orang yang susah untuk membuat kalimat itu jadi ringkas. Jadi bikin satu kalimat itu bisa jadi paragraf, satu kalimat jadi empat baris gitu misalkan. Nah itu jangan seperti itu, hindari. Biar bahasanya itu lebih logis, bisa lebih gampang untuk dipahami. Kalimatnya pendek, mudah dipahami, bahasanya sederhana, jangan terlalu banyak pakai istilah-istilah asing gitu misalnya. Berkalimat aktif, bahasa positif. Jadi berkalimat aktif itu maksudnya menggunakan atau melakukan sesuatu, jangan menggunakan ibu handi misalnya. Itu ciri-cirinya ya. Awalan me itu kan aktif, jangan yang berawalan di gitu, biar orang lebih apa ya, kalau bahasanya aktif itu kan juga orang seolah-olah merasakan apa yang ada di tulisan itu gitu. Selanjutnya yang keempat, struktur tulisan yang baik. Nah ini strukturnya, jadi perlu diperhatikan pada saat tulis opini itu gak asal main tulis-tulis aja, ada strukturnya ya. Yang pertama itu judul, buat judul itu semenarik mungkin biar orang-orang tertarik buat baca tulisan kamu. Yang kedua, alinea pembuka atau lead. Nah, di alinea pembuka ini kamu bikin kalimat yang bisa memancing orang itu untuk terus membaca tulisan kamu sampai akhir. Jadi kayak kalau bisa tuh dibikin seperti ringkasan tapi belum menjadi kesimpulan. Ringkasan seperti apa isinya pendapat kamu tentang yang akan kamu bahas, tapi belum jadi kesimpulan, karena nanti kesimpulan bagusnya tuh dikasihnya tuh di akhir gitu. Terus isi baru alinea penutup gitu. Jadi harus jelas. Yang pertama judul, alinea pembuka atau gambaran secara umum tulisannya seperti apa, isinya berbagai argumen yang ingin kamu kemukakan, kemudian alinea penutup. Selanjutnya, buatlah lead yang menyita perhatian pembaca. Nah, tadi udah dibahas kalau bikin lead itu bikin orang, waduh, ternyata ini orang punya pendapat yang bagus, yang logis, bisa dimengerti dan juga bisa diterapkan. Misalnya seperti itu. Jadi, orang itu akan terus tertarik buat baca tulisan kamu sampai akhir. Jangan baru baca awalnya aja udah males. Ini tulisannya apa sih? Gak gampang dimengerti, atau ini terlalu berbelit-belit dan sebagainya. Hindari orang membaca memiliki kesan yang seperti itu.
Selanjutnya, tunjukkan konsistensi dalam menulis. Nah, ini dia. Kita bahas soal konsistensi lagi. Jadi, apapun yang kita lakukan, salah satu yang menulis ya harus konsisten biar hasilnya lebih maksimal gitu. Selanjutnya, yang ketujuh, tidak menggurui. Nah, walaupun opini nih ya, kita tuh mengemukakan pendapat kita dan kita berusaha biar apa ya, ya namanya kita berpendapat kan, kalau bisa orang lain tuh bisa menerima pendapat kita dan bisa diterapkan gitu. Kita misalkan menawarkan cara-cara tertentu biar orang lain bisa menerapkan gitu kan, tapi jangan menggurui, karena apa ya, kalau udah kalimatnya itu menggurui, orang itu banyak yang nggak nyaman, banyak orang yang nggak mau digurui. Bahasanya itu lebih santai aja biar orang itu bisa merasakan apa yang kamu tulis dan bisa sadar dengan sendirinya, bukan digurui bahwa pembaca itu terkesan sangat salah, pembaca itu sangat bodoh dan sebagainya. Intinya hindari kalimat-kalimat yang bisa membuat pembaca itu merasa digurui oleh tulisan kamu gitu. Dan itu tadi ada 7 cara membuat opini biar orang lain itu bisa menerima pendapat kamu. Dan syukur-syukur nih ya, bisa diterbitkan di koran ataupun di media sosial ataupun di website gitu lah. Terima kasih buat sahabat juara yang udah nonton video kali ini sampai akhir. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya biar kamu gak ketinggalan info terbaru dari Arena Lomba. Karena Arena Lomba akan terus memberikan informasi yang bermanfaat. Terima kasih dan bye-bye.